Teman-teman, selamat datang kembali di video tutorial pemrograman database menggunakan Python GUI dan MySQL. Video ini merupakan bagian ke-8 atau tutorial ke-8 pada materi membangun aplikasi database perpustakaan menggunakan Python GUI dan MySQL. Video ini sekaligus merupakan bagian kedua ya pada materi membuat POM data anggota untuk aplikasi perpustakaan. Di mana pada video sebelumnya kita sudah membuat dan merancang ini ya POM data anggota sekaligus menambahkan fitur tampil data dan tambah data untuk POM data anggota tersebut ya. Kita coba run apa yang sudah kita buat pada video sebelumnya. Oke, ini dia tampilan dari POM data anggota yang sudah kita buat pada sebelumnya ya. Jadi kemarin kita sudah menambahkan fitur tampil data ya. Di sini tampil data anggota dan simpan data atau tambah data anggota. Nah, pada video kali ini kita akan menambahkan fitur ubah data, hapus data, pencarian data, dan menambahkan POM data anggota ini sebagai sub-POM ya pada POM utama. Jadi menyatukan POM data anggota ini dengan POM utama dari aplikasi database perpustakaan. Oke, langsung saja kita tambahkan ya fitur ubah data, hapus data, pencarian data, dan pembuatan sub-POM ya dari POM data anggota ini. Oke, langsung saja kita tambahkan ya. Jadi nanti ketika ubah data, user atau pengguna harus memilih dulu data yang ingin dipilih ya. Oke, sebelumnya di sini kita belum merubah ini ya, fitur atau properti dari eh, widget tabel ini ya. Jadi kembali lagi ke rancangan POM data anggotanya, pilih tabel data anggota, kemudian kita atur ini ya, eh, ini properti edit triggernya kita no trigger ya. Kita centang no trigger, kemudian selection mode itu single selection ya, single selection. Kemudian untuk selection behavior-nya kita pilih select row ya. Oke, supaya kita memilih satu baris nanti ketika diklik ini tidak per kolom ya, tapi ketika pilih ini maka akan terblok satu baris ini. Oke, kita di sini sudah kita ubah selection mode-nya, selection behavior dari tabelnya, dan ini edit trigger-nya kita simpan. Oke, kita coba run ya. Oke, di sini berhasil ya. Ini jadi efeknya seperti ini. Nah, sekarang kita tambahkan fungsi-fungsi untuk fitur-fitur yang akan ditambahkan. Pertama kita tutup dulu. Kita buka file anggota.py, kelas yang kemarin kita buat. Kemudian kita tambahkan di sini fungsi untuk menampilkan data anggota yang terpilih ya. Jadi
Kita lihat detail kolomnya ya. Nama belakang jenis kelamin, telepon, alamat email ya. Ini supaya urutannya sesuai ya, kita tahu urutannya supaya tidak salah. Oke, kita cek. Oke, sudah. Selanjutnya kita tampilkan ya pada form data anggota ya. Oke, ini dia pendefinisian untuk menampilkan data anggota yang dipilih pada tabel ya. Jadi kita sudah tambahkan. Sekarang kita uji coba dulu untuk mengetahui apakah fungsinya berjalan dengan baik atau tidak ya. Jadi kita buatkan event untuk untuk apa namanya, untuk widget tabelnya ya. Oke, namanya sesuai dengan ini ya. Kita uji coba, kita run aplikasinya. Oke, berhasil. Jadi ketika data dipilih, diklik di tabelnya, tampil detailnya di sini. Oke, berhasil ya. Oke, jadi kita sudah menambahkan fitur untuk ini ya, pemilihan datanya.
Jadi kita sudah buatkan di sini event klik untuk apa namanya, widget tabelnya. Selanjutnya kita definisikan fungsi untuk mengubah data ya, mengubah data anggota. Oke, selanjutnya kita simpan. Oke, ini dia kita akses dan kita simpan data yang di ini ya, detail data dari anggota yang dipilih pada variabel-variabelnya. Selanjutnya kita validasi ya. Jadi sebelum menyimpan kita validasi dulu apakah datanya kosong atau tidak ya. Jadi proses perubahan data tidak boleh apa namanya, datanya kosong atau tidak bisa terjadi ketika datanya belum dipilih ya.
Oke, ini dia validasinya. Coba sekarang kita cek dulu ya sebelum menambahkan kode program selanjutnya. Oke, kita uji fungsi ubah data anggotanya dengan cara kita buat event klik ya untuk tombol ubah ya. Jadi kita buat eventnya di konstruktor kelas ya. Oke, sekarang kita uji ya. Kita running programnya. Coba sekarang kita tekan tombol ubah data ketika datanya kosong ya. Oke, berhasil di sini. Data tidak boleh kosong. Silakan pilih data terlebih dahulu ya. Oke, maka berhasil ya. Jadi proses validasi untuk fungsi ubah datanya berhasil ya. Selanjutnya kita tambahkan data ini ya, apa namanya, kode program untuk melakukan perubahan data pada tabel TBL underscore ini ya, underscore anggota. Oke, kita buat koneksi dulu. Oke, itu dia data yang akan di ini ya, diproses.
Oke, ini dia, apa namanya, kode-kode program untuk fungsi ubah data anggota ya. Sekarang kita uji ya, kita uji dengan menjalankan aplikasinya ya. Oke, sekarang kita ubah ini ya, kita ubah untuk datanya ya. Ini ini kita hapus ya, kita hapus. Jadi dia cuma nama depannya aja ya. Kemudian ini dompu ya, kita ubah alamatnya dompu. Nah, kita simpan ya, kita perbarui datanya. Oke, berhasil diperbarui ya. Nah, kita lihat detailnya pada ini. Oke, tampil. Jadi data sudah berhasil diperbarui ya, teman-teman. Jadi di sini fitur pembaruan datanya sudah berhasil kita tambahkan ya. Kita coba ini untuk data Hamzan ini. Kita ubah ini Wadi di sini stay ya gelarnya. Di sini kita ubah menjadi Mataram, Lombok, NTB. Oke, sudah. Oke, ini berhasil ini ya, berhasil diubah. Oke, itu dia teman-teman fitur ubah data untuk POM data anggota sudah berhasil kita tambahkan. Selanjutnya kita tambahkan fitur untuk melakukan penghapusan data ya. Oke, kita definisikan fungsi untuk menghapus data ya. Oke, ini dia validasinya. Sekarang kita coba ya, kita apa namanya, kita uji fungsi hapus data ini sebelum kita tambahkan kode program selanjutnya. Oke, kita buatkan event klik untuk tombol hapus ya. Kita buatkan di konstruktor kelasnya. Oke, kita simpan. Kita running programnya.
Oke, kita tekan tombol hapus ya sebelum datanya dipilih untuk apa, untuk menguji validasi datanya ya, validasi proses penghapusannya. Oke, data tidak boleh kosong, silakan pilih data anggota yang akan dihapus terlebih dahulu ya. Jadi proses penghapusan tidak bisa terjadi kalau datanya kosong ya. Harus pilih dulu, tekan hapus maka barulah data akan dihapus. Nah, sekarang kita tambahkan kode programnya ya di fungsi hapus data anggota. Oke, di sini ya, baru di sini kita oke, kita lihat, ininya fungsi tampil jendela konfirmasi ya. Oke, ini konfirmasinya ya. Jadi kalau nanti ketika dikonfirmasi apakah Anda yakin ingin menghapus data ini, barulah data akan dihapus ya.
Oke, ini dia kode program pada fungsi hapus data anggota ya. Selanjutnya kita uji coba ya, kita coba jalankan aplikasinya untuk melihat apakah fungsi hapus datanya sudah bekerja dengan baik atau tidak. Oke, sekarang kita coba hapus data ini ya, yang Diva ini, ALV 001 ya ID-nya. Kita coba hapus. Oke, muncul jendela konfirmasi ya. Apakah Anda yakin ingin menghapus data ini? Ketika kita cancel, maka data tidak terhapus ya. Kita coba tekan sekarang oke ya. Oke, data terhapus. Nah, maka di sini data sudah tidak ada lagi ya di database-nya. Sini nggak ada yang tampil ya, jadi terhapus. Oke, nah sekarang kita coba tambahkan ini ya. Kita tambahkan 2 anggota lagi. Ini kita pakai 003 ya. Oke, kita tambahkan ini 4. Oke, ini dia datanya ya. Data yang kita tambahkan, kita coba hapus ini ya. Hamzan, kita hapus. Oke, berhasil. Jadi di sini fungsi hapus datanya sudah berhasil di ini ya, ditambahkan. Nah, kita untuk keperluan ini ya, kita kembalikan lagi data yang tadi. Oke ya. Oke. Oke, nah itu dia tadi fitur ubah data dan hapus data sudah kita tambahkan. Nah, sekarang kita tambahkan fitur pencarian data ya. Jadi kita bayangkan nanti kalau data anggotanya banyak tentunya kita tidak ingin melakukan pencarian secara manual yaitu dengan men-scroll tabelnya ya. Tapi kita ingin mencari dengan mengetikkan ID atau nama anggotanya ya. Oke, sekarang kita tambahkan saja fungsi untuk pencarian datanya ya. Kita ini ya, kita tambahkan fungsi pada file anggota ini ya .py.
Kita pastikan dulu variabel name-nya ya. Ini variabel name-nya kata kunci ya. Jadi, oke kita lanjut tambahkan kodenya. Oke, kita buat koneksi untuk database-nya. Buat koneksi ke database. Oke, jadi pencariannya berdasarkan ID dan nama anggota ya. Jadi kita ini dia query atau perintah untuk pencarian data di MySQL-nya ya. Sorry yang ini kebalik ya. Ini persennya dulu baru tanda petik tunggal ya. Oke, itu dia ini query-nya ya. Oke, selanjutnya kita buat objek kursor.
Oke. Ini increment untuk barisnya ya, kalau nanti data yang dicari hasilnya itu lebih dari satu ya. Oke, ini dia proses untuk menampilkan ya, untuk menampilkan hasil pencarian pada tabel. Oke, selanjutnya kita uji ya, kita uji fungsi pencarian data ini ya. Kita buat event klik untuk tombol cari ya, kita lihat, ininya dulu, tombol cari ya. Kita buat event kliknya di konstruktor kelas ya. Oke, so buat button cari. Oke, kita simpan. Sekarang kita uji ya fungsi pencarian datanya. Oke, ada yang salah ketik di sini. Oke, ini ya kelebihan S ya. Oke, sekarang kita coba cari berdasarkan ID dulu ya. Kita cari yang ada unsur 004 ya. Oke, terjadi kesalahan ya. Kita cek dulu di sini fungsi pencariannya ya, pencariannya. Kata kunci solve edit, kata kunci kita lihat dulu dari sini. Ininya benar. Oke, kita ini dulu ya, kita blok dulu. Sorry, file ininya ya. Kita blok dari sini dulu. Oke, kita jadikan komen dulu ini ya, untuk ini melihatnya. Empat ya, kita cari ID-nya. Oke, berarti kesalahan terjadi di sekitar sini ya.
Kita cek, kita matikan ini juga untuk men-trace ininya errornya ya. Kita matikan satu persatu dulu ininya, blok kodenya. Oke, berarti di sekitar sini tidak terjadi kesalahan ya. Oke, kesalahan mungkin terjadi di sini. Oke, kita hidupkan dulu ini ya. Kita run. Oke, kita lihat query-nya select all from table where ID anggota like. Oke, kata kunci or nama depan like kata kunci or nama tengah like. Oke, kata kunci or nama belakang. Oh, ini ya, bukan enam. Ini ya query-nya salah kurang ya. Jadi itu yang membuat error ya. Jadi perintah SQL-nya error ya. Nama belakang like kata kunci. Oke, sekarang kita bisa ubah ini ya untuk mengeksekusi kita bisa buka ini untuk mengeksekusi query-nya. Perintah untuk mengeksekusi query-nya kita buka, kemudian kita run ya. Kita cari 004 ya ID-nya. Oke, berhasil, artinya tidak ada error ya. Sekarang kita buka baris kode yang di bawahnya ya. Ini komennya kita hapus ya supaya kodenya dapat dieksekusi. Sekarang kita running. Oke, kita cari berdasarkan ID dulu ya 004. Oke, berhasil ya. Jadi di sini Agung ID dengan yang mengandung unsur kata kunci 004 itu berhasil dicari yaitu Agung ya. Coba sekarang kita cari berdasarkan nama ya, Wadi. Oke, berhasil, ini dia berdasarkan namanya, nama tengahnya ya, Wadi. Kita cari berdasarkan nama awalan ya, Muhammad Agung ya. Jadi Muhammad ini. Kita coba tambahkan Muhammad ini ya. Oke, ini. Oh, sorry ya, ininya 5 ya. Part ID-nya salah ya. Jadi kita sudah ya. Sekarang kita cari dengan kata muh ya. Nama muh. Jadi 2 muncul ya, Muhammad Agung sama Muhammad Jayadi ya, ini detailnya. Oke, jadi kita sudah berhasil melakukan pencarian berdasarkan ID dan nama anggota ya. Nah, kalau kita kosongkan ini, kemudian kita tekan tombol cari, maka akan tampil semua datanya. Oke, itu dia teman-teman penambahan fitur pencarian data ya tadi. Jadi kita sudah menambahkan fitur ubah data, hapus data, dan pencarian data ya, data anggota pada POM data anggota. Nah, sekarang kita satukan POM-nya ya dengan aplikasi sebelumnya atau kita buat POM ini menjadi sub-POM dari POM utama. Caranya yaitu kita import dulu ya, kita import dulu kelas anggotanya ya.
Oke, kemudian, jangan lupa ini ya, di apa namanya, di kelas anggota atau file anggota.py kita hapus dulu ini ya, perintah untuk menjalankan yang di paling bawah, kita hapus atau kita matikan. Oke, kita kembali ke file pom utama.py, kita import ini ya, panggil, file anggotanya, kelas anggotanya, kemudian kita definisikan fungsi untuk tampil pom data anggota ya. Ini fungsi untuk menampilkan pom data anggota. Oke, dep tampil pom data anggota. Oke, kita lihat fix size-nya ya, kita lihat ukurannya dulu di sini pomnya. Kita lihat properti ininya ya, 863 kali 502 ya ukuran ininya, pom apa namanya, 862 kali 502. Sorry, kita lihat 863, bukan 62 ya. 2, kemudian tambahkan sebagai MDI-nya ya, subwindow-nya kita tambahkan. Oke, ini dia pendefinisian untuk menampilkan pom data anggota ya, untuk menampilkannya sebagai subpom ya atau subwindow. Nah, sekarang kita buat event trigger ya untuk menu data anggota. Oke. Ini dia kita buat di ininya ya, konstruktornya ya. Jadi konstruktor kelas pom utama, kita buat event triggernya ya. Oke, ini dia eventnya ya. Nah, sekarang kita uji coba ya, kita running lewat ini ya, pom login. Jadi kita masuk lewat pom login sebagai administrator. Kita running ininya ya, aplikasinya. Ini user administratornya. Passwordnya 123456 ya. Oke, berhasil. Sekarang kita lihat pom ini ya, pom data anggota ya. Kita klik. Oke, berhasil. Namun di sini fix size-nya ya, size-nya masih ini ya, apa namanya, kecil ya. Seperti yang saya bilang kemarin, kita lebihkan sekitar 20 ya, 20 pixel ya. Di sini pom utama, kita kembali ke fungsi tampil data anggota ya. Ini kita lihat lebihkan 20 jadi 883, ini 20 menjadi 22. Oke, kita coba ya. Sekarang kita coba running di form login-nya. Oke, berhasil ya. Jadi ini dia pom data anggotanya sudah bisa tampil sebagai subpom ya. Jadi kita sudah menambahkan pom data anggota sebagai subpom dari pom utama. Nah, sekarang kita uji coba ya. Kita lakukan pencarian di sini. Oke, berdasarkan nama.
Jadi fiturnya berhasil ya. Jadi seluruh, fitur yang sudah dibuat pada POM data anggota sudah bisa dijalankan pada saat menjalankan aplikasi secara keseluruhan ya. Jadi yang tadinya dijalankan terpisah sekarang langsung dijalankan melalui POM utama. Jadi sudah menjadi satu kesatuan dengan POM utama ya. Jadi sudah menjadi sub-POM. Oke teman-teman, itu dia tadi proses penambahan fitur ubah data, hapus data, pencarian data pada POM data anggota, serta bagaimana menambahkan POM data anggota sebagai sub-POM ya dari POM utama. Oke teman-teman, sekian dulu video tutorial pada kesempatan kali ini. Dan apabila teman-teman masih mempunyai pertanyaan ya, apabila mempunyai pertanyaan terkait materi yang disampaikan pada video ini yang masih kurang jelas, bisa langsung dituliskan pada kolom komentar ya. Eee, Nanti akan dibantu dijawab sesegera mungkin ya. Oke teman-teman, jangan lupa di-like dan di-share ya videonya ke teman-teman yang ingin belajar pemrograman database menggunakan Python, GUI, dan MySQL. Semoga tutorial pada video kali ini bermanfaat. Sampai jumpa pada video tutorial selanjutnya. Bye-bye.